Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Siap mengikuti pembelajaran ya? Siap. Silahkan Intan dipimpin dulu berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ame. Ame, kenapa? Pergi, Bu. Oh, pergi ya, nanti Ibu present ya. Masih ingat pembelajaran tentang minggu lalu tentang bagaimana kita makan dan minum? Iya, Bu. Masih ingat. Wah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana aku tumbuh besar ya. Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan prosesnya bertumbuh. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah dirinya itu sudah memasuki masa pubertas atau belum. Yang ketiga, peserta didik memiliki kesiapan untuk menghadapi masa pubertas. Di sini, Ibu mempunyai kata-kata motivasi ya, agar kita semangat belajar. Tidak ada batasan dengan belajar. Semakin kita rajin belajar, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Sangat memotivasi. Ada yang tahu apa saja tahap pertumbuhan manusia? Iya, Remaja. remaja, bayi. Kita akan pelajari tentang tahap pertumbuhan manusia. Tahap pertumbuhan manusia pada masa embrio, janin, dan bayi. Pada masa embrio merupakan sel yang dihasilkan dari proses fertilisasi atau pembuahan. Setelah tahap embrio, tahap perkembangan manusia selanjutnya adalah tahap janin yang dimulai pada minggu ke-10 kehamilan hingga akhir, maka akan disebut sebagai bayi. Dan bayi yang baru saja lahir dapat disebut juga dengan istilah neonatus. Dalam istilah medis, sebutan neonatus digunakan untuk bayi yang berusia di bawah 28 hari. Yang kedua ada masa balita 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita sangat pesat seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Yang selanjutnya setelah masa balita, masa apa? Wah, pintar sekali. Masa anak-anak yaitu rasa ingin tahu yang kita miliki sangat besar. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal yang baru. Setelah masa anak-anak, masa apa? Remaja. Nah, seperti kalian ini termasuk remaja apa anak-anak? Anak-anak, Bu. Nah, kalau kalian itu masa remaja karena kalian sudah berusia 11 tahun. Soalnya kita masih merasa anak. Oh gitu. Iya. Masa remaja itu mulai 10 tahun sampai 17 tahun. Masa remaja, selain tubuh kita menjadi lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Pada umumnya, perempuan mengalami perubahan pada usia 11 sampai 14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12 sampai 15 tahun. Beberapa bagian tubuh kita akan tumbuh menjadi lebih besar. Selanjutnya ada masa pubertas. Nah, kalian sudah pubertas atau belum? Oh, belum. Enggak tahu pubertas. Iya, seperti itu. Selanjutnya ada masa pubertas laki-laki. Masa puber seorang laki-laki dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi. Masa ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Sperma dihasilkan oleh testis. Ciri-ciri kelamin sekunder yang muncul antara lain dada menjadi lebar dan bidang, suara membesar dan semakin berat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, serta jakun membesar. Selanjutnya ada masa pubertas perempuan. Masa puber seorang perempuan dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan. Masa ini ditandai dengan haid atau menstruasi. Sudah ada menstruasi? Belum. Oh belum.
ya. Selain mengalami menstruasi pada saat memasuki masa pubertas, muncul ciri-ciri kelainan sekunder antara lain payudara dan pinggul membesar, suara kecil dan lembut, serta tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Selanjutnya, setelah masa remaja ada masa apa? Wah, pintar sekali. Pada masa dewasa, biasanya cara berpikir kita semakin matang. Kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak. Selanjutnya ada masa manula. Pada usia ini, masa manula itu masa tua gitu ya. lanjut usia. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran, gerakan pun menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos atau osteoporoksis. Iya. Ini ibu akan melihatkan video tentang masa pertumbuhan manusia ya. Dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebentar ya, dari Berikutnya masa balita. Ini usia antara 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita itu sangat pesat, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucapkan satu kata, dan berbicara. Sampai di sini dulu, Bapak. Secepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Wanita akan mengalami masa kita tentang tak. Nah, jadi seperti itu ya. Sudah pada paham kan? Di sini ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Di sini kalian akan membuat poster tentang masa pubertas laki-laki dan perempuan. Setelah ibu bagi, kalian akan presentasi. Setelah selesai nanti presentasikan ke depan. Kerjakan ya secara kelompok. Ada kesulitan? Ada, Bu. Iya, gimana Mbak? Warnanya diwarnai semua, Bu. Iya, diwarnai biar colorful ya. Oke, Bu. Diselesaikan hari ini, Bu. Iya, harus selesai ya. Setelah ini maju presentasi sama kelompoknya. Ada kesulitan lagi? Ini sudah selesai. Sedikit. Bu, sudah selesai. Wah, silakan maju kelompok 1 ya.
Kami dari kelompok 1 ini membuat poster tentang pubertas laki-laki. Yang pertama, pubertas laki-laki itu tumbuh jerawat. Yang kedua, suara berubah menjadi besar. Yang ketiga, tumbuh rambut di bagian wajahnya. Yang terakhir yaitu otot membesar. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah kalian sudah paham tentang tahap pertumbuhan manusia? Mau tanya, Bu. Iya boleh. Kalau tumbuh rambut di wajah itu contohnya kayak gimana, Bu? Itu kumis, terus jadi janggut biasanya ada. Iya. Iya, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Aku, Bu. Nabila silakan. Jadi pertumbuhan itu mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, dan hilangnya ciri-ciri lama serta munculnya ciri-ciri baru. Wah, terima kasih Nabila. Apakah kalian senang pada pembelajaran pagi hari ini? Di sini Ibu akan mengucapkan terima kasih pada anak-anak Ibu yang hebat karena sudah semangat belajar pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.